Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Kante Jogja Angon. Sekarang kita lagi santai ambil kopi dan sambil bermain pusaka atau makan kasih minyak saat gitulah. Makanya ini saya sama Kang Tejo. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Kang Tejo Cangon. Sudah lama kita nggak ketemu. Di sini saya akan menjelaskan tentang keris termasuk juga budaya Nusantara. Jangan dianggap keris itu syirik, jangan, karena kita tidak menyembahnya, karena kita menghormati, bukan menyembah ya. Ini warisan budaya, warisan leluhur. Para wali dahulu juga memakai keris buat senjata. Dan kita sebagai anak cucunya kita melestarikan, tetapi ingat di situ kita tidak menyembahnya. Tetap yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Keris-keris ini adalah budaya leluhur. Kalau kita bukan kita, siapa yang akan melestarikan? Karena ini adalah sejarah zaman dahulu. Para raja dahulu menggunakan keris. Dan malam ini saya akan menjelaskan tentang keris yang berkinata emas. Ada emasnya, dan di sini ada sisi ularnya, panjangnya 1,5 meter, dan di sini ada gambarnya perempuan 2 berdoa. Ini adalah keris Nyi Blorong, namanya keris Nyi Blorong, bukan kita Warsugian Nyi Blorong, bukan. Ini namanya keris Nyi Blorong dan berkinata emas asli. Nah, berkinata emas namanya. Apa Ini keris tua. yang tadi? Ya. Keris tua. Tidak mau gombal sore itu. Sore itu. Nah, pada malam ini setelah selesai sholat dan mengaji, insya Allah nanti malam kalau tidak ada halangan, saya akan ekspedisi penampakan ataupun penarikan pusaka. Jadikan konten ini hiburan ya, jangan dijadikan konten ini untuk sebagai pedoman, jangan. Ini hiburan. Tetap berpedoman, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kita sebagai jalan kita hidup, dimana ini telah diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, yaitu panutan kita. Jangan sampai tergoda atau terlena ya dengan bujukan rayuan setan ataupun para jin. Nah ini yang kita dapat dari Sampit ini, dari Dayak. Namanya mandau, ini mandau. Nah,
mandau. Nah, ini mandau. Oke, di sini ada Kang Vero. Gimana kabarnya Kang Vero? Udah lama nggak pernah muncul juga karena banyak kesibukan juga. Silakan ngobrol bersama teman-teman subscriber Kang Vero. Ya, Biar baik-baik. nggak bakal paham. Kabar saya alhamdulillah sehat. Jangan lupa lah subscribe ya tim Kang Tejo Angon. Nanti malam akan nunggu teman-teman dan pendekar-pendekar dan datang dan ngumpul dan ikutin terus channel Kang Tejo Angon. Nah, ini tempatnya. Namanya Ladrang. Ladrang itu tempat pusaka. Ini Ladrang. Ini pakai kayunya, kayu jati asli. Jati asli loh ini. Karena spesial. Kalau ini namanya keris Singo Barong. Ini yang dicari orang karena ini untuk kekuatan dan kekuasaan. Ini khusus untuk para pemimpin seperti lurah, anggota dewan, dandim, kapolsek, kapolda, kapolres pakai ini. Biasanya megang seperti ini. Ini untuk kewibawaan. Di sini ada luknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada luk 11 ini. Tas luk. Nah ini. Nah ini namanya Singo Barong. Singo Barong. Nah ini dengan posisi luknya dan apa yang namanya ini udan mas. Udan mas itu banyak rezekinya. Motifnya udan mas. Akan didekatkan ya. Ya. Nah ini udan mas. Jan mas. Jan mas itu istilahnya untuk kerezekian ya. Dan kalau kerisnya ini untuk kewibawaan, pangkat dan derajat. Nah, ya. Ngopi. Ya kalau teman-teman mau kolaborasi, mangga tim Kang Tejo Angon bisa kabar-kabar dulu di mana tempatnya, bisa menerima dan berkolaborasi sama siapa aja. Dan untuk pengobatan medis ataupun non medis, insya Allah atas izin Allah dan ridhonya, insya Allah dapatkan kesembuhan. Langsung aja hubungi tim Kang Tejo di bawah ini nanti ya. Ada adminnya, ada nomor teleponnya dan juga alamat bisa menghubungi itu. Full untuk pengobatan, full hari Sabtu dan Minggu, full karena tidak ada aktivitas selain mengaji dan sholat, itu saja. Dan untuk acara kataman biasanya ya, ngaji kataman ataupun istighosa ataupun pembacaan kitab kuning biasanya Sabtu Minggu. tempatnya di
Jombang Perak, Desa Samelo. Khusus hari Sabtu Minggu bisa merapat ke sini. merapat apa aja. Oke, daripada kita panjang lebar, kita juga santai ngopi biar gak gagal paham. Ngopi dulu sebelum kita gagal paham. Kopi hitam. Kita manis. Alhamdulillah, mantap. Manis. Dan ini juga kita didampingi dengan rokok Cangon. Sama kacang. Rokoknya Cah Deso. Nah ini rokoknya Pak Tani ini. Angon sapi, angon wedus, angon bebek, angon ayam. Nah, ini Cisapsu. Oke teman-teman, kita beberapa hari ini nggak upload dikarenakan ada kesibukan. Dan kemarin yang Komentar. berkelana ke Pacet itu sudah lama. Itu sudah 5 bulan yang lalu. Ya alhamdulillah dengan ridha Allah kita mendapatkan banyak pusaka dan mustika. Semuanya saya tampilkan langsung pusakanya dan mustikanya. Karena apa? Tidak ada yang menyuting karena sama istri tercinta saja. Belum ada tim itu 5 tahun ke belakang kemarin. Ya alhamdulillah dengan adanya tim ini kita ada yang menyuting. Dan semuanya lancar sebagaimana seperti ini. Ya mohon maaf ini bangunan Kang Tejo ini belum selesai sepenuhnya. Makanya seperti ini Mas ya. Alhamdulillah bisa buat sholat, buat ngaji, buat itikaf, rencanakan buat rumah pribadi dan juga untuk pengobatan karena padepokannya belum dibangun, masih batanya saja yang siap sama pasirnya. Oke, pengalamannya gimana Mas Peru selama di Gubuk Kang Tejo? Pengalaman dan opininya gimana? Pengalaman saya, Apakah ada keseruan atau ada gak enaknya? Karena di sini awalnya masih dingin asri karena pedesaan. pengalaman saya sangat serunya ada kemajuan, juga dapat ilmu dan patuan sama Kang Tejo ya, saya terima kasih. Karena kita juga sebagai makhluk yang lemah dan kita juga tidak bisa apa-apa atas izin dan ridhonya, kita nggak bisa apa-apa. Tetap kita bersyukur dan kita istilahnya tawadhu. Bukan kita sombong, bukan, dan semuanya itu bukan hoak. Kalau ingin membuktikan langsung bisa langsung. Cuma ini adalah konten hiburan, seru-seruan, jangan dianggap serius. Karena terlalu serius itu nggak baik buat kesehatan. Santai aja, yang penting pasti. Biar nggak tegang. Nggak usah tegang-tegang dan juga banyak pikiran. Tetap bersolawat. Nah, tetap bersolawat. Dan sholat malam jangan pernah ditinggalkan. Kalau bisa puasa Senin Kamis, agar semua cita-cita terkabul dan keinginannya terkabul dan hajatnya terkabul. Dan jangan lupa minta doa restu kepada orang tua yang telah sebagaimana melahirkan diri kita dan membesarkan kita. Jangan lupa kita doakan. Bagi yang sudah tiada kita doakan, bagi yang belum kita bahagiakan. Apabila kita nggak bisa bahagiakan dengan cara materi,
kita bisa bahagiakan dengan cara kita tunduk kepadanya, dengan cara kita tidak banggel atau balelo apabila dikasih tahu orang tua. Dan kita ambil hikmahnya dalam kehidupan ini, bahwa kita hidup mulai dari nol, itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan kita juga proses. Nah, seperti itulah, itu susahnya orang tua selama kita masih dalam kandungan, terutama ibu itu yang utama. Sampai 9 bulan melahirkan dan membesarkan kita sampai kita jadi orang dewasa. Jangan lupa selalu berdoa setiap kemana saja dan dimana saja, kapanpun berada. Jangan lupa tinggalkan selawat, jangan tinggalkan sholawat. Sholawat, bersolawat, dan jangan lupa perbaiki diri sendiri, perbanyak istighfar, perbanyak ibadat, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan saya untuk hari ini, karena kita belum bisa eksplor ataupun saya belum turun untuk menaruh pusaka, karena untuk hari ini yaitu untuk ibadah saja dulu, sholat, ngaji, dan membuka tafsir Al-Quran dan juga kitab kuning. Insya Allah nanti malam kalau nggak ada kegiatan atau nggak ada tamu atau pasien, insya Allah nanti malam ada membuktikan penampakan ataupun penarikan pusaka. Oke, saya akhiri dulu. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya dan tim. Sekian dulu.